Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Golden Private by Ayu Faradila. FHCI sudah semakin dekat. Jadi gimana persiapan kalian? Apakah sudah mateng atau belum? Nah, salah satu bentuk persiapan kalian yaitu dengan nonton channel YouTube ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan tentang pengalamanku bisa lulus di Telkom Indonesia lewat jalur GPTP. Nah, aku bagian dari GPTP 14, waktu itu pendaftarnya di angka 191.000 ya. Dan alhamdulillah yang terpilih itu kurang lebih 345 orang. Jadi pengalamanku ikut di GPTP 14 itu ada 6 bentuk tahapan. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Seperti yang kita ketahui, untuk seleksi administrasi itu ada batasan umur ya. Jadi ada batasan umur untuk S1, S2, dan S2 yang sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun. Setelah lulus dari tahapan seleksi administrasi, seleksi kedua yaitu kalian akan menghadapi online test. Di mana bentuk online test ini ada beberapa subbab atau subtes. Untuk subtes yang pertama, kalian akan menghadapi dengan tes kemampuan dasar. Mana tes kemampuan dasar itu bentuknya sama dengan psikotes pada umumnya ya. Jadi ada sinonim, antonim, ada soal berupa deret angka, kemudian ada soal spasial atau tes gambar. Setelah yang pertama, ada yang kedua yaitu kalian menghadapi dengan core value BUMN. Jadi kalian harus mengetahui tentang apa saja sih core value dari BUMN tersendiri itu. Jadi soalnya bukan apa yang dimaksud dengan ini, bukan ya teman-teman, tapi bagaimana soal cerita dan kalian itu harus memahami bagian dari core value apa ini. Contohnya, jika kalian diberikan soal disiplin dalam menghargai waktu itu masuk core value apa? Kira-kira apa jawabannya? Nah, betul sekali ya, masuk di core value amanah. Jadi kita harus betul-betul memaksimalkan waktu kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes bahasa Inggris. Untuk tes bahasa Inggris ini gue sarankan untuk banyak-banyak latihan IELTS ya. Jadi belajarlah di website. Beberapa website itu sudah ada preparation untuk IELTS. Yang keempat, kalian akan menghadapi tes wawasan kebangsaan. Nah, walaupun kalian daftar di GPTP ataupun FHCI, kalian akan menghadapi dengan tes seperti dengan TWK CPNS. Jadi banyak latihan ya teman-teman semuanya. Dan yang terakhir dari bagian online test itu ada tes bidang. Jadi bidang yang kalian daftar ya sewaktu mendaftar di FHCI dan GPTP. Setelah lulus dari tahapan seleksi yang kedua, yang tadi online test, kalian akan menghadapi tahapan seleksi yang ketiga, di mana kalian akan menghadapi dengan digital mindset. Untuk digital mindset sendiri itu mengukur kemampuan kalian terkait dengan digitalisasi ya. Contohnya ketika diberikan soal, kita akan melakukan perubahan baru terhadap cara kerja kita yang awalnya manual menjadi digitalisasi. Apakah yang ingin kalian lakukan? Yang pertama, apakah kalian ingin mengikutinya? Atau yang kedua, kalian tetap ingin di cara yang lama? Itu salah satu bentuk contoh digital mindset ya. Setelah lulus dari tahapan yang ketiga, kalian akan menghadapi tahapan yang keempat, yaitu tes psikotes. Hah, kok psikotes lagi kak? Tadi udah psikotes. Ini beda ya. Untuk psikotes ini tidak ada benar salahnya, tetapi kalian diberikan soal cerita, kemudian kalian menjawab sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Setelah lulus dari tahapan psikotes, kalian akan melangkah ke tahapan yang kelima yaitu FGD.
Jadi untuk FGD ini kalian akan dibuat grup dengan 2 asesor. Kemarin saya satu grup itu ada 5 sampai dengan 6 orang. Diberikan topik sebanyak 2 topik. Kalian harus betul-betul memahami topik tersebut, kemudian mengemukakan pendapat kalian. Jangan sampai kalian menjadi dominan ya teman-teman. Kalian harus memahami dan menganalisis pendapat dari teman grouping kalian. Setelah lulus dari tahapan yang kelima yaitu FGD, kalian akan mendapatkan tahapan yang keenam, yaitu kalian akan melakukan interview dan MCU. Untuk interview tersendiri ada 3 asesor, jadi ada seperti interview user, interview bidang, dan juga HRD ya. Untuk interview sendiri itu saranku banyak-banyakin membaca terkait dengan bidang yang kalian daftari, kemudian kalian membaca profil perusahaan, dan kalian harus gali potensi kalian. Untuk interview juga kalian harus betul-betul semangat ya menghadapinya. Jangan sampai interview kalian blank, karena itu merupakan tahapan yang terakhir dan sebagai final, apakah kalian lulus atau tidak. Setelah interview, selanjutnya kalian akan MCU dan akan melakukan tes laboratorium terhadap kondisi fisik kalian, apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Jadi saranku banyakin olahraga, banyakin makan makanan sehat ya teman-teman. Itulah tadi 6 tahapan proses rekrutmenku di Telkom Indonesia lewat jalur GPTP. Semoga kalian yang nonton ini bisa membuahkan hasil seperti ini ya. Apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk share, like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.